materi kuliah. Misalnya, untuk menyusun proposal, itu bagaimana kita mengeluarkan ide kita. Misalnya lagi duduk-duduk, lihat orang jalan, oh muncul, itu kok kayaknya ada yang nggak pas gitu ya, atau muncul ide. Mungkin lihat sampah numpuk, muncul ide gitu. Jadi bagaimana mengeluarkan ide dari pemikiran kita untuk menjadikan satu bahan penelitian. Nah, nanti dari sini saya jelaskan dulu gitu ya, beberapa materi, bab. Nah, nanti saya bagi ke kelompok yang di awal. Jadi 44 ini nanti saya coba bagi jadi berapa ya. Kalau jadi terlalu banyak isinya nanti kerjanya tidak optimis gitu. Kasihan nanti temannya ya. Jadi maksimal mungkin satu kelompok itu 4 orang lah. Nah, sehingga akan ada 11 kelompok. Nah, ini nanti saya bagi di WA group ya. Kalau ada WA group gitu, nanti 11 kelompok ini akan saya beri nama masing-masing gitu. Jadi paling tidak kalau 44 kan dibagi 11 jadi satu kelompok 4 orang itu sudah maksimal gitu ya. Yang bagus tuh sebenarnya tiga orang itu pasti kerja semua gitu. Nah kalau 4 itu biasanya satu orang itu nanti bagian ngetik gitu kan sayang ya. Nah jadi tapi karena ini 11 persisnya 4 ya sudah nggak apa-apa maksimum 4 orang per kelompok. Nanti materinya per kelompok saya bagi lagi karena kita ada nanti pendahuluan tuh ada ide ya, kemudian tentunya langsung dengan latar belakang, permasalahan, tujuan satu, nanti tinjauan pustaka ada satu, kemudian judul. Nah, bicara judul tuh enggak mudah gitu ya. Jadi setelah ide, permasalahan, judulnya apa? Atau judul dulu baru ide, permasalahan mana yang pas lebih tepat gitu ya. Jadi itu paling tidak ada ide, judul, permasalahan itu di pendahuluan ya. Kemudian pustaka, kemudian ada metode, gitu ya, dan ada hasil dan diskusi. Jadi paling tidak ada 4 bab. Jadi kalau 11 kelompok berarti paling tidak saya membagi per topik itu mungkin 3 kelompok, ada yang satu nanti 2 kelompok. Nah itu nanti akan saya berikan informasinya lewat WhatsApp ya. Saya akan bagi di situ kelompoknya gitu ya. Adik-adik semua. Nah ini ada acuan pustaka bisa dilihat. Nah ini saya bacakan tata tertib ya. Mungkin turun ke bawah. Nah tata tertibnya ini supaya kalian tahu bagaimana mengikuti perkuliahan itu ya. Tata tertib disiplin kita, aturan kita seperti apa gitu kita sepakati dulu gitu ya. Pertama adalah perkuliahannya dilaksanakan secara luring dan daring. Tentu mengikuti ketentuan. Seperti sekarang ini 2 minggu itu adalah daring gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan dari fakultas. Kemudian saat mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib berpakaian yang sopan dan rapi. Jadi nggak boleh pakai kaos oblong. Takutnya saya ngomong ada orang. Nggak boleh pakai kaos oblong, nggak boleh pakai sandal ya. Eh, kalau bisa ya rapi, yang sopan gitu ya. Kalaupun pakai kaos ada kerahnya gitu ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan cara berpakaian yang ditetapkan di fakultas. Berikutnya adalah mahasiswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen. Nah, jadi kan ini dikasih tahu dulu. Kalau sudah kalian udah tahu, nanti kan nggak ada alasan. Saya nggak tahu, Bu, gitu ya. Tugas yang tidak dikerjakan atau yang dikumpulkan tidak tepat waktu khususnya tidak akan diberi nilai. Jadi nilainya 0, gitu ya. Nah, kalau ini kalian ikuti aja dengan baik, insya Allah loh semua lulus sak kelas gitu ya. Karena kan tinggal kalian belajar
Disiplin berarti menyerahkan tepat waktu, kalian belajar berpakaian yang rapi itu kan bagus juga kan? Jadi bersih, rapi gitu ya. Berikutnya adalah syarat mengikuti ujian akhir. Itu kalian semua udah tahu ya, kehadiran minimal 75% ya dari jadwal yang telah diberikan. Kecuali sedang sakit, itu kan nggak ada orang mau sakit ya. Tapi kalau sedang sakit ya jangan lupa ada surat sakit dari dokter ya. Atau ada yang mau ambil cuti, nah itu lain lagi ya. Jadi minimal 75% ya. Kecuali ya itu tadi sakit atau ada halangan lain yang tentu dengan surat permohonan atau surat pengantar. Atau misalnya ikut lomba mewakili universitas, fakultas, nah itu selama ada suratnya tentu menjadi pertimbangan ya bagi dosen. Nah, mahasiswa yang melakukan kecurangan, jadi pas ujian UTS maupun UAS, yang menyontek atau bertanya atau apapun yang menyebabkan kecurangan, kecurigaan gitu ya, tentunya ini akan menyebabkan nilainya menjadi tidak lulus atau E gitu ya. Sebetulnya tuh metodologi penelitian tuh nggak perlu nyontek. Wong kalau yang saya tanya itu, saya kasih gambar gunung gitu ya. Ini ada gambar gunung. Yang kamu pikirkan tentang gunung apa? Lah kan bebas orang mau mungkin sebelah Anda nulisnya oh gunung itu untuk turis ya. Jadi untuk pariwisata. Oh, orang lihat gunungnya, oh ini untuk sumber energi geotermal. Oh, orang lihat lagi gunung, oh ini untuk hutan misalnya ya. Kalau gunungnya adalah berhutan. Tapi kalau gunung pasir kan nggak bisa ya. Kayak Bromo gitu kan tidak bisa. Oh ini bisa untuk hutan lindung gitu ya. Nah, jadi setiap orang akan berpikir yang berbeda tentang satu objek gunung saja. Jadi sebenarnya nggak perlu nyontek gitu. Karena kalau ujian dengan saya tuh, saya nggak ngasih pertanyaan soal-soal menghafal, enggak. Wong ini metodologi penelitian kok. Jadi tugas saya kan bagaimana menyusun proposal yang baik, bagaimana menulis laporan yang baik. Ya, tentunya pasti akan diberi dengan kasus fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi nggak perlu nyontek, ya nggak ada yang perlu dihafalkan. Semua belajar dengan merubah mindset kalian dengan pola pikir yang bersifat ilmiah gitu. Jadi bukan mau saya gitu, tapi bagaimana secara ilmiah ini bisa dibuktikan, ya. Kalau hasil penelitiannya misalnya nggak berhasil, bisa lulus enggak? Ya, tergantung bagaimana cara menjelaskan. Sehingga hasilnya misalnya negatif gitu ya. Jadi tidak harus semua hasil itu positif, asal kita bisa menyampaikan permasalahannya, sehingga misalnya pada kondisi ini tidak didapatkan. Ya, nanti ada saran lanjutan, misalnya seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kalau gagal nggak bisa nulis gitu ya. Kadang-kadang dari kegagalan itu ada metode justru modifikasi metode-metode yang baru, gitu ya. Jadi jangan takut untuk harus nyontek. Jadi nggak perlu nyontek, nggak ada gunanya nyontek karena soalnya beda-beda nanti ya. Kemudian nomor 6, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian, hanya diperkenankan meminta ujian susulan kalau ada surat sakit dari dokter, ya. Atau mahasiswa memberitahukan kondisi sakitnya melalui pesan WA paling lambat 2 hari setelah hari ujian, disertai foto surat keterangan dokter atau scan-nya gitu ya. Nanti akan ada ujian susulan. Kalau yang ikut lomba universitas membawa nama baik universitas ya surat dari direktur kemahasiswaan atau direktur pendidikan atau wakil rektor bidang akademik bahwa sedang mengikuti kegiatan misalnya pelatihan atau kegiatan lomba atau pemilihan mahasiswa berprestasi, mawapres dan sebagainya. Tentu ini juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya sakit, tapi sakit itu biasanya yang menjadi alasan kan. Nah, itu ya. Dan itu harus ujian susulannya nanti sebelum nilai akhir masuk gitu.
Kalau udah nilai akhir masuk kan kalian nilainya nanti yang sakit atau yang izin kan 0 gitu ya, karena nggak ikut ujian. Jadi sebelum nilai di entrikan ke sistem cyber itu sudah mengikuti ujian susulan ya. Nah, bagaimana dengan ujian perbaikan? UP atau ujian perbaikan akan dilaksanakan jika jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E itu lebih dari 10% dari total jumlah mahasiswa di satu kelas. Jadi kalau 40 itu berarti 44 gitu kira-kira 10%-nya kan lebih dari 10%, jadi misalnya 10 orang, 5 orang, atau 6 orang ya, itu masih bisa ada UP gitu ya. Jadi yang lulus cuman segitu gitu ya. Nah, ujian perbaikan dilaksanakan sebelum nilai akhir diumumkan. Jadi sama seperti ujian susulan ya. Pokoknya belum tampil, belum final, itu boleh ada ujian perbaikan. Kalau sudah masuk cyber berarti sudah final. Gitu ya. Maksimum nilai akhir mahasiswa setelah mengikuti ujian perbaikan itu C. Jadi kalau di bawah C ya berarti harus ulang gitu ya. Nah, komponen penilaiannya apa saja gitu ya? Ada UTS pasti, UAS ini juga ada. Itu bobotnya 25%. Jadi total 50. Nah, sisanya yang 50 apa? Tugas mandiri yang dikumpulkan atas nama masing-masing mahasiswa itu 30%. Jadi 15-15 karena satunya Bu Mira, satunya Bu Nyoman gitu ya. Kemudian tugas kelompok 20%, presentasi 2 kali 10%, 10%. Jadi bagian Bu Mira dan bagian Bu Nyoman. Nah, nanti untuk tugas kelompok dari saya itu akan segera saya sampaikan karena saya nanti akan modelnya adalah berseri. Jadi saya materi 1, 2, 3, minggu depannya sudah presentasi kelompok. Terus nyambung materi berikutnya, minggu depannya presentasi kelompok. Jadi kalau enggak selesai. Jumlah mahasiswanya banyak ya. 11 kelompok itu nanti enggak cukup waktunya. Itu nanti dibagi. Jadi 7 kali kuliah, ada 11 kelompok, 3 berarti kan kuliah keempat, 5, 6, 7 itu sudah ada presentasi kelompok. Ya. Nah, ini nilai kalian udah tahu semua A-nya berapa, AB berapa ya, 86A, E-nya adalah sampai dengan 39,99. Setelah itu di atasnya adalah D sampai dengan AB gitu ya. Lanjut. Nah, ini jadwalnya. Saya pasti berharap akan selalu bisa hadir di setiap hari Jumat. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kan online nih, posisi saya sedang tugas di Jakarta, tapi karena online saya bisa mengisi gitu ya. Dan minggu pertama untuk pemberian kontrak perkuliahan. Tapi di hari-hari berikutnya, kalau kebetulan Bu Nyoman ada tugas gitu ya, karena Bu Nyoman selain dosen juga bertugas juga dapat amanah tugas tambahan di universitas. Jadi Bu Nyoman berharap bisa hadir setiap hari Jumat. Ya, insya Allah Jumat depan juga masih online. Setelah itu kan offline. Nah, kalau kebetulan Bu Nyoman tidak bisa offline karena bertugas di tempat lain, maka ya izin untuk kuliah online gitu ya, adik-adik ya. Nah, ini kita kuliah ini 7 kali perkuliahan saya tak keluar. Jadi 7 kali perkuliahan saya nanti, adik-adik ini suara saya kedengeran ya? Dengar, Bu. Oh ya, Terdengar, oke. Bu. Oke. Nanti 7 kali pertemuan saya itu sampai dengan sebelum UTS. UTS itu tanggal 30 September sampai 11 Oktober. Ya. Nah, jadi nanti 11 kelompok itu tidak persis seperti ini. 27 baru penugasan tugas kelompok. Itu nanti nggak selesai 11 kelompok. Nah, jadi saya bagi berdasarkan topik, justru nanti saya perbaiki langsung.
Jadi insya Allah kalau sama saya nilainya nggak ada yang jelek lah ya. Karena saya beri kesempatan kalian memperbaiki. Jadi misal contoh, minggu depan langsung kita akan bicara bagaimana sih menyusun proposal gitu ya, usulan penelitian. Nanti ada ide pengantar untuk bagaimana mengeluarkan ide dan judul, permasalahan, tujuan. Maka karena kita ada 11 kelompok per topik tiga gitu ya. Jadi kan ada 4 kali tuh. 4 kali kan berarti 12. Nanti yang satunya mungkin 2 kelompok. Jadi ada bagian nanti menulis pendahuluan, ada pustaka, ada metode, ada hasil dan diskusi. Nah, 4 kelompok ini bukan berarti nanti ngumpulin tugasnya hanya pendahuluan saja, enggak. Tapi yang dipresentasikan itu hanya tugasnya bab 1 pendahuluan. Sehingga nanti di minggu ketiga, 30 Agustus, ya, karena nanti besok saya kirimkan pembagian kelompoknya, kalau bisa hari ini nanti saya buatkan gitu ya. Jadi nanti minggu ketiga, kelompok 1, 2, 3 itu sudah mulai presentasi menyusun pendahuluan. Permasalahan, ide, judul, tujuan, jadi bab 1. Ya. Nah, tapi setelah itu saya langsung perbaiki. Jadi 3 kelompok nih presentasi. Saya langsung bilang, judulnya ganti. Kita bahas bareng jadi. Ini judulnya kepanjangan. Judul, ide, permasalahan nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah, nanti Bu Nyoman kasih arahan. Nah, ini diperbaiki, perbaiki. Silakan perbaiki. Jadi yang Bu Nyoman nilai adalah pertama kalian presentasi kelompok, itu saya nilai presentasi dan diskusinya. Tapi makalahnya tentu saya akan nilai di akhir semua. Jadi nanti judul kalian itu yang dikumpulkan ke Bu Nyoman lengkap. Ada pendahuluan, pustaka, metode. Gitu ya. Itu kalau proposal. Gitu ya. Kalau laporan berarti harus ada hasil. Kan? Nah, nanti kalian kumpulkan ke saya lengkap sebagai kelompok. Tapi tugas presentasi itu per bab. Supaya apa? Supaya yang lain tahu. Langsung saya perbaiki. Oh, yang tugasnya bab 1, kelompok 1, 2, 3. Begitu presentasi nih loh, adik-adik lihat nih. Judulnya cocok nggak dengan ide nih? Misalnya, oh nggak cocok Bu. Oke, diperbaiki. Nah, waktu diperbaiki kan yang lain belajar tuh lihat. Oh iya, gini ya perbaikannya ya gitu kan. Nah, berarti berikutnya mereka bisa langsung perbaiki dengan kelompoknya. Oh, kita kayaknya nggak cocok nih judulnya. Nah, kelompok 2 akan presentasi tentang pustaka. Terus yang presentasi daftar pustaka berarti kelompok 4, 5, 6. Apa langsung pustaka? Ya enggak. Kelompok 4, 5, 6 presentasinya adalah mulai ide, judul, permasalahan. Jadi bab 1 dan bab 2 gitu. Karena kan nggak nyambung kalau moro-moro presentasi daftar pustaka loh, judulmu apa gitu. Artinya apa? Yang semakin paling belakang presentasi semakin lengkap. Artinya setelah itu kan mengumpulkan, jadi semua belajar. Jadi yang maju duluan bab 1 itu kelompok 1, 2, 3 presentasi bab 1 tapi menyelesaikan lengkap. Nah, kelompok 4, 5, 6 belajar dari kelompok 1, 2, 3. Oh, gitu cara buat ide, judul, permasalahan. Nah, mereka mulai membuat yang lain juga sama kelompok lain. Sehingga begitu kelompok 4, 5, 6 presentasi bab 2, juga presentasi bab 1-nya apa? Judul ide. Kita diskusikan lagi. Oh iya, masih kurang tepat. Berarti kelompok 7, 8, 9 belajar. Oh iya ya, ternyata seperti itu cara buatnya. Perbaiki lagi dengan kelompoknya. Sedangkan yang pertama maju 1, 2, 3, bisa belajar nusun bab 2, belajar nusun bab 3. Yang terakhir belajar 1, 2, 3, sampai 4. Jadi semua belajar. Nah, sehingga nanti tugas kelompok yang dikumpulkan ke Bu Nyoman yang sudah hasil perbaikan. Jadi semua akan bagus nilainya. Jadi saya tidak mau ada mahasiswa mengulang gitu ya. Tapi cara saya adalah memberikan pembelajaran dengan kita berdiskusi. Kalau saya naruhnya di akhir nanti, perbaikannya nggak ada waktu gitu.
ya. Nah, itu presentasi kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 harus siap tanggal 30 Agustus sudah presentasi bab 1. Mulai dari ide, judul, permasalahan, tujuan, itu ya, manfaat, itu bab 1. Nah, tanggal 6 September, kelompok 4, 5, 6 presentasi bab 1 dan bab 2. Dalam bentuk PPT ya, jadi singkat aja, singkat. Kalau tinjauan pustaka juga jangan ditulis tinjauan pustaka, enggak usah. Cukup tinjauan pustakanya adalah yang terkait misalnya tinjauan tentang, misalnya kalau saya enzim. Nah, terus enzimnya apa? Amilase misalnya, ya udah tinjauan tentang enzim amilase. Kemudian apa? Mekanisme kerjanya. Nah, itu jadi yang poin-poin aja. Jadi nggak usah di semua ya, nanti habis waktunya ya. Itu kelompok 4, 5, 6. Nanti di tanggal 13, kelompok 7, 8, 9. Ya, itu bab apa? 1, 2, 3, pakai metode. Nah, tanggal 20 September, kelompok 10 dan 11. Udah selesai kan? Nah, sehingga di tanggal 27 September, apa yang kita lakukan? Kita akan berdiskusi bagaimana sekarang membaca artikel di jurnal internasional. Nih ada artikel judulnya, misalnya nanti artikelnya Bu Nyoman, tak print, tak bagikan ke kalian. Coba baca nih artikel jurnal. Baca abstraknya, mana ide, mana masalah, mana tujuan, mana hasil, mana metode. Dari abstrak yang hanya 300 kata, kalian sudah bisa, ini Bu idenya Bu. Wah, ini Bu masalahnya, hanya dari abstrak. Artinya apa? Dengan begitu nanti kalian bisa nulis juga paper. Bagaimana cara menulis abstrak, bagaimana menulis pendahuluan, antara di proposal, antara di laporan, dan antara di jurnal gitu, publikasi. Sama nggak nulisnya? Loh, kalau di jurnal itu, paper itu, pendahuluan cuma 500 kata, misalnya. Hanya seperempat halaman gitu, atau setengah halaman paling banyak. Nah, kalau di proposal 3 halaman, gimana buat setengah halaman dari 3 halaman? Jadi belajar meringkas, mencari intisarinya dari judul atau hasil penelitian Anda untuk diseminasikan di artikel ilmiah. Nah, itu nanti kita lakukan di tanggal 27 September. Ya, jadi penugasan yang dilakukan selesai. Nanti, terus tugas mandirinya apa, Bu? Tugas mandirinya nanti bisa silahkan kalian mencari jurnal, paper-paper artikel ilmiah di jurnal, bebas terserah perorangan, gitu ya. Terus cari intisari itu tadi. Mana yang namanya judul, mana yang namanya ide. Nah, nanti saya buatkan pertanyaan. Jadi di tanggal 27 September, terus saya kasih tugas mandiri. Terus ngumpulinnya kapan, Bu? Setelah UTS. Boleh, nggak apa-apa. Kalau tugas kelompok sebelum UTS. Kalau tugas mandiri setelah UTS. Nah, terus UTS-nya apa, Bu? UTS-nya adalah tetap ujian tulis gitu ya. Jangan dihafal. Nggak usah, nggak perlu. Malah bila perlu saya kasih open book. Nggak apa-apa, silakan buka buku. Karena soal saya tidak ada hafalan. Ya, soal saya adalah mengajak kalian untuk bisa berpikir secara ilmiah gitu. Jadi ya itu nanti saya kasih gambar gunung gitu. Udah, sakarepmu. Gunung mau bawa apa no iku? Kira-kira dari gunung kamu keluar ide apa? Mungkin saya kasih kereta api, saya kasih pesawat terbang gitu ya. Apa yang dipikir oleh kalian? Atau angin, atau banjir gitu. Bebas silahkan. Ya, ya. Atau COVID, pandemi yang lalu gitu. Apa yang terpikir oleh kalian? Itu lebih penting daripada sekedar menghafal. Karena belajar metodologi penelitian itu melahirkan sebuah ide itu bukan hal yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Saya duduk gini, itu saya cerita ya. Carl Mullis itu penemu mesin PCR.
thermocycler yang sekarang dipakai di seluruh dunia saat COVID-19. Dia mendapatkan ide untuk menghasilkan mesin thermocycler itu yang disebut PCR itu dia ngelamun pusing, jutak-jutak gitu ya. Kalau kita bilang, boh jutak, kayak sok sinau gitu ya. Nah, pikirannya jutak. Nah, dia tuh duduk di kaki gunung, ngelamun, nah pusing, dia ngeluh-ngeluh dia. Dia peneliti, dia pusing. Bagaimana saya harus mengambil gen di sebuah kromosom yang nggak jelas posisinya di mana gitu ya. Apakah trial and error atau gimana caranya tuh dia pergi keluar dari lab, duduk di kaki gunung, ngelamun, dia mikir apa ya caranya. Lahirlah ide dia, oh iya, replikasi DNA itu, DNA dari double strain menjadi single strain, muncul rantai baru, semi konservatif. Nah, supaya DNA double strand jadi single strand, hanya cukup dipanaskan. Simple kan? Oh alah, cuma dipanaskan. Setelah itu, kalau DNA suhunya turun, dia akan gabung lagi jadi double strand. Akhirnya, dia lari ke laboratorium, terus dia mencoba dengan pemanasan. Jadi dia coba dipanaskan DNA-nya, setelah itu didinginkan, dipasanglah primer. Nah, nanti saya ajari itu, tak terangkan nanti di kuliah saya bagaimana ide itu muncul oleh Carl Morris ya, minggu depan. Nah, nempel, nyambung perpanjang DNA polimerase, jadilah gen target. Sekarang dia duduk manis, cukup dapat royalti, semua orang pakai mesinnya. Terutama waktu PCR itu laris manis untuk mendeteksi oh ini positif COVID, negatif COVID kan pakai mesin thermocycler atau PCR. Itu ide yang ternyata membuat dia tidak perlu lagi juta, tapi dia jadi miliarder dari ilmu pengetahuan. Jadi kalian itu belajar mempelajari ilmu pengetahuan untuk nantinya bisa menjadikan sumber dari rezeki kalian. Yaitu tadi contoh Kalmuris, gitu ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini yang nanti saya akan sampaikan di awal kuliah minggu depan. Ya, kemudian nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompok untuk mengeluarkan ide, kemudian membuat apa namanya karya tulis bersama kelompok, tapi mempresentasikan nanti per tugas masing-masing. Ya, semoga jelas ya yang Bu Nyoman tadi sampaikan. Oke. Nah, setelah UTS, lanjut ke Bu Mira. Bu Mira akan banyak melanjutkan di bab terakhir adalah pustaka. Bagaimana menyusun DAPUS, daftar pustaka, ya. Kalau saya sampai hasil dan diskusi, oke. Bu Mira lanjut ke pustaka, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya, dalam menulis proposal, tata bahasa, grammarnya, dan menyusun pustaka. Kemudian setelah itu, penelitiannya apa? Kualitatif, kuantitatif, deskriptif atau eksperimental, maka nanti ada validasi pengukuran, uji signifikansi, misalnya, ya, kemudian kayak uji T, pakai analisis, mungkin ANAVA dan seterusnya, gitu ya, secara statistik untuk melihat hasil-hasil valid enggak, diverifikasi data kita valid apa enggak, ya. Kemudian ada penugasan. Nah, penugasannya dua juga, mandiri dan kelompok. Tentu ini nanti ya terserah Bu Mira ya. Bu Mira akan punya strategi tersendiri untuk membagi tugas kepada kalian. Tentu nanti akan diberikan oleh Bu Mira setelah UTS. Nah, setelah itu kita minggu tenang di bulan Desember awal dan ujiannya di tanggal 9 sampai 20 Desember. Bahannya dari Bu Mira semua untuk UAS-nya. UTS-nya dari Bu Nyoman semua. Harapan saya dan Bu Mira, kalian tidak ada yang mengulang.
kalian semua lulus dengan nilai yang baik. Selama tugas dikerjakan, presentasi dilakukan, tidak bolos, tidak titip tanda tangan, tidak ngerpek, insya Allah nilainya pasti metodologi nggak ada yang C gitu ya. Malah harapan saya juga nggak ada yang B. BC nggak ada, paling nggak B, A, B, A lah gitu ya. Jadi B, C, C ke bawah itu no lah gitu ya. Karena kan nggak ada yang sulit. Ini kan mengasah cara berpikir saja. Kalian sudah masuk UNER, sudah semesternya aja sudah sampai ke kuliah metodologi penelitian, pasti kemampuannya sudah bisa diandalkan, gitu ya. Nah, karena kita online, saya nanti waktu kita ketemu berarti 2 mingguan lagi ya, minggu depan masih online 2 minggu. Nah, waktu kita ketemu nanti 2 minggu lagi, nanti itu ditandatangani manual ya, dari tanda tangan saya juga dari tanda tangan Mas Sywa. Nah, sekarang saya persilahkan, ini penjelasan untuk kontrak, apakah ada pertanyaan dari kalian? Monggo. Ada yang belum jelas, atau ada yang sudah jelas, ada yang sudah sangat jelas, ya alhamdulillah gitu. Monggo silakan, bebas aja kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ada pertanyaan? Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Insya Allah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi kita mulai start nanti materi kuliah minggu depan jam 1. Ya, kemudian nanti setelah itu saya langsung di minggu depan kuliah juga tak bagi tugas di kelompok ya. Nanti kan 3 kali pertemuan kita mulai. Saya berdasarkan absen aja deh biar gampang gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 44 gitu ya. Saya rasa itu adik-adik semua. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan dan semuanya sehat ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan kelompok kalian sebenarnya udah bisa ngira-ngira ya kelompoknya siapa, temannya siapa kan. Saya bagi 11 kelompok, isinya 4, 3, empat, empat ya pas. Kemudian dibagi bab 1, 2, 3-nya itu 3 kelompok, 3 kelompok, 3 kelompok, dan 2 kelompok. Nah, jadi kalian bisa ngitung sekarang kalau isinya 4 per kelompok kan nomor urut absen 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 5, 6, 7, 8 kelompok 2. Wes ngumpul-ngumpul dewe, ngobrol-ngobrol kira-kira isu apa yang mau diangkat sebagai judul nantinya. Nah, waktu Bu Nyoman menjelaskan minggu depan tentang ide, judul, menyusun proposal dan sebagainya, kalian udah ada pandangan, oh kayak judulnya kurang pas deh, oh kayaknya idenya nggak pas. Nah, itu kan bisa persiapan juga untuk presentasi. Gitu ya, adik-adik semua. Baik, sehat semua. Saya mohon izin dulu, saya tutup. Iya, 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 selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima Sama-sama, kasih, Bu. sama-sama.